Bayangkan, kamu cuma buruh biasa di negeri orang, tinggal di kamar sempit, hidup pas-pasan. Tapi suatu malam, kamu menemukan seorang yang mengubah nasibmu. Apa yang terjadi? Dengerin cerita ini sampai akhir, karena kamu gak akan nyangka siapa yang sebenarnya menjebaknya. Jangan lupa subscribe supaya kamu update terus cerita-cerita dari channel ini. Klik like dan komen juga kalau kamu keluar negeri, ingin ke negara mana? Sekarang, mari kita dengarkan ceritanya. Langit Guangzhou memerah, seolah menyimpan rahasia malam yang akan datang. Di antara suara bising kendaraan dan gemuruh mesin pabrik yang baru saja berhenti berdengung, Arif melangkah pelan. Tubuhnya letih, sepatu kerjanya basah oleh genangan air hujan yang tertinggal di jalanan sempit distrik Haizhou. Ia hanya ingin segera tiba di kamarnya yang sempit dan merebahkan badan. Namun langkahnya terhenti. Di depan pintu kamar sewanya yang hanya berukuran 3 kali 4 meter, seorang perempuan muda tergeletak. Wajahnya pucat, rambutnya kusut, dan pakaiannya lusuh seperti telah berhari-hari tidak diganti. Ia menggigil. Napasnya berat. Arif mendekat hati-hati. "Ni hao, kamu dengar saya?" bisiknya pelan. Tak ada respons. Tapi matanya sedikit terbuka. Dan itu cukup bagi Arif untuk membuat keputusan cepat. Ia buka pintu kamarnya, mengangkat tubuh perempuan itu dengan susah payah, dan membaringkannya di atas kasur tipis di pojok ruangan. Ia bergegas merebus air dan mengeluarkan mie instan serta 2 butir telur terakhir miliknya. Perempuan itu makan perlahan. Tangannya gemetar memegang sumpit. Setelah beberapa suap, warna di wajahnya mulai kembali. Ia menatap Arif. Matanya berkaca-kaca. "Xie-xie," ucapnya pelan. "Sama-sama. Nama saya Arif." "Kamu?" tanya Arif dengan gugup. Perempuan itu diam sejenak, lalu berkata, "Ling Ling." Dan malam itu, 2 orang dari dunia yang sangat berbeda, tanpa rencana, dipertemukan oleh satu hal yang tak bisa dijelaskan. Arif tidak tahu siapa sebenarnya Ling Ling, atau dari mana ia datang. Tapi di balik tubuh lemah itu, ada sesuatu yang membuat Arif sulit mengalihkan pandangannya. Keesokan harinya, kabut tipis menggantung di atap-atap bangunan tua Guangzhou. Ling Ling masih tertidur di sudut kasur. Arif duduk diam di lantai, menatap wajah perempuan itu. Ia tidak mengerti kenapa seorang perempuan muda berpakaian mahal bisa tersesat dan jatuh di gang kumuh seperti ini. Tapi ia tak ingin bertanya terlalu jauh. Saat Ling Ling bangun, ia tampak bingung sejenak. Kemudian ia berdiri dan berkata, "Aku harus pergi." Namun, ia tidak pergi jauh. Hari-hari berikutnya Ling Ling kerap muncul di sekitar gang itu. Ia tak banyak bicara, tapi selalu membawa sesuatu, roti hangat, teh, atau sekadar senyuman yang membuat dada Arif sesak oleh rasa yang belum sempat ia kenali. Dan pada suatu sore, ketika matahari mulai tenggelam di balik gedung-gedung tua, Ling Ling berdiri di ujung gang dan berkata, "Aku ingin mengajakmu makan malam." Arif terdiam. Tidak pernah sekalipun seorang perempuan, apalagi seanggun itu, mengajaknya makan malam. "Ada restoran kecil di tepi sungai," lanjut Ling Ling sambil tersenyum. "Pemandangannya indah saat malam." Arif masih ragu. Tapi hatinya sudah menjawab bahkan sebelum ia mengangguk. Dan langkah kecil malam itu menjadi awal dari sebuah perjalanan yang tak pernah ia bayangkan. Malam itu, Arif mengenakan satu-satunya kemeja bersih yang ia miliki. Warnanya sudah memudar, kerahnya mulai mengelupas. Tapi ia menyetrikanya dengan penuh hati-hati. Sepatu bekas disikatnya hingga mengilap meski bagian solnya sedikit retak. Ia berdiri di depan cermin kecil yang tergantung di dinding kamar, mencoba menenangkan jantungnya yang berdebar tak karuan. Di luar gang, Ling Ling sudah menunggu. Ia mengenakan gaun sederhana berwarna hijau zamrud. Gaun itu tidak mencolok, tapi anggun. Rambutnya dikepang ke samping, dan wajahnya disinari cahaya lampu jalan yang temaram. Arif nyaris kehilangan kata saat melihatnya. Mereka berjalan menyusuri jalan setapak menuju sungai. Di sana, restoran kecil berdiri menghadap air yang berkilau oleh cahaya lampu kota.
Musik Guzheng mengalun lembut dari dalam. Pelayan menyambut mereka dengan ramah, lalu membawa ke meja kayu bundar di sudut ruangan. Hidangan demi hidangan disajikan. Bebek panggang, sup jamur hitam, tahu rebus dengan saus wijen. Arif makan pelan, ragu, takut salah gerakan. Tapi Ling Ling hanya tersenyum dan berkata, "Tenang saja, tidak ada yang menilaimu di sini." Sambil menyeruput teh, Ling Ling berkata pelan, "Aku ingin kamu tahu siapa aku." Arif menatapnya, menunggu. Ling Ling menghela napas, lalu berkata, "Tapi belum malam ini. Belum saatnya." Arif tak bertanya lebih lanjut. Ia hanya menunduk dan tersenyum kecil. Mereka menghabiskan malam itu dengan percakapan ringan dan tawa yang tak dibuat-buat. Namun, di dalam hati Arif, sebuah pertanyaan mulai tumbuh. Siapa sebenarnya perempuan ini? Beberapa hari kemudian, saat Arif pulang kerja dengan tangan masih hitam oleh debu solder, sebuah mobil hitam berhenti di depan gang tempat tinggalnya. Sopirnya turun dan berkata singkat, "Tuan Zheng menunggumu." Arif menolak dengan sopan, tapi Ling Ling keluar dari dalam mobil. Matanya serius. "Aku ingin kamu ikut. Percayalah padaku." Tanpa tahu kemana ia dibawa, Arif duduk di dalam mobil. Diam. Gugup. Ketika mobil berhenti, matanya membelalak. Di hadapannya berdiri sebuah rumah besar bergaya Tiongkok klasik. Pilar-pilar merah, ukiran naga emas, dan lampion raksasa tergantung megah di pintu masuk. Tuan Zheng sendiri menyambut mereka di pintu. "Kau pria yang menyelamatkan putriku," katanya sembari menjabat tangan Arif. "Aku sangat berterima kasih." Arif nyaris tak percaya. "Putri? Jadi, Ling Ling?" "Benar. Ling Ling adalah putri dari pemilik perusahaan tempat Arif bekerja. Ia bukan perempuan biasa. Ia adalah pewaris sebuah kerajaan bisnis." Saat mereka duduk di ruang tamu yang megah, Tuan Zheng melanjutkan, "Anakku tak pernah membawa siapapun ke rumah ini. Itu berarti besar. Bagi dia dan bagi saya." Arif hanya bisa mengangguk. Kepala dan pikirannya penuh. Dunia tempat ia berpijak terasa bergeser. Semua jadi asing. Saat mereka pulang malam itu, Arif akhirnya bertanya di dalam mobil, "Kenapa kamu tak bilang dari awal siapa kamu?" Ling Ling menatap keluar jendela. "Karena aku ingin kau mengenalku sebagai diriku. Bukan karena harta, nama, atau keluarga." Dan jawaban itu, sederhana tapi tajam, membuat Arif tak bisa berhenti memikirkan satu hal. Jika perempuan seperti itu mempercayainya, apakah ia cukup kuat untuk berjalan di sampingnya? Hari-hari setelah pertemuan dengan Tuan Zheng terasa berbeda bagi Arif. Ia tetap berangkat pagi, mengenakan seragam kerjanya yang sederhana, menyolder komponen demi komponen di meja pabrik. Tapi pandangan orang-orang mulai berubah. Ada bisik-bisik di lorong. Ada lirikan aneh dari rekan kerja. Seolah kabar tentang hubungannya dengan Ling Ling telah lebih dulu menyebar, sebelum ia sempat menjelaskannya. Namun Arif mencoba bertahan. Ia bekerja dengan tekun, seperti biasa. Sampai suatu hari, saat sore hampir berganti malam, dua pria berbaju resmi mendatanginya. "Kami dari tim investigasi internal," kata salah satu dari mereka. "Kami menerima laporan bahwa Anda terlibat dalam kebocoran data produksi ke pihak luar." Arif terdiam. "Maaf, saya tidak paham maksudnya. Saya bahkan jarang menyentuh komputer." Tapi mereka tidak mendengar penjelasan. Mereka hanya menunjukkan laporan digital dan mencabut kartu kerjanya. Dalam hitungan menit, Arif dikeluarkan dari area pabrik. Langit Guangzhou gelap. Hatinya lebih gelap lagi. Ia duduk di lantai kamarnya, memegangi kepala. Ia tahu ini bukan kesalahan. Ini jebakan. Tapi oleh siapa? Ponselnya bergetar. Nama Ling Ling muncul di layar. Tapi Arif tak sanggup mengangkatnya. Ia merasa tak layak bicara pada perempuan sebaik itu dalam keadaan begini. Beberapa menit kemudian, pintu kamarnya diketuk. Di sana berdiri Ling Ling, masih mengenakan setelan kantornya. Wajahnya serius.
Kenapa kamu nggak angkat telepon? Arif menunduk. Aku dipecat. Atau lebih tepatnya, dijebak. Ling masuk dan duduk. Ia mengeluarkan flash disk dari dalam tasnya. Ini bukti rekaman server internal. Aku punya akses. Dan aku tahu siapa yang memasukkan file palsu ke komputermu. Arif menatapnya. Tercengang. Chen Hao, kata Ling pelan. Sepupuku. Ia memang dari dulu tak suka ayah terlalu dekat dengan para pekerja. Dan dia tahu tentang kita. Hening menggantung di udara. Di luar, hujan mulai turun perlahan. Tapi di dalam kamar sempit itu, Arif merasakan kehangatan baru. Bukan dari lampu atau makanan, tapi dari keberanian seorang perempuan yang siap melindunginya. Kita akan lawan mereka, ujar Ling. Tapi tidak dengan kemarahan. Dengan kebenaran. Malam-malam berikutnya dihabiskan dengan menyusun kronologi, mencocokkan waktu akses server, dan menyiapkan bukti. Ling meminjam perangkat kantor secara diam-diam. Ia tahu resikonya. Jika ketahuan, ia bisa kehilangan kepercayaan keluarganya. Tapi ia tidak peduli. Demi Arif, ia rela mempertaruhkan semuanya. Dan hari pembuktian pun tiba. Sebuah ruangan rapat keluarga dipenuhi oleh wajah-wajah penuh penasaran. Tuan Zheng duduk di kursi utama. Di sebelahnya, Chen Hao tampak tenang, bahkan sesekali tersenyum tipis. Tapi senyum itu mulai luntur ketika Ling berdiri, membuka laptop kecil, dan menampilkan rekaman aktivitas server. Ia menjelaskan pelan tapi tegas. Menunjukkan siapa yang mengakses file, dari komputer mana, dan kapan waktu pastinya. Wajah Chen Hao memucat. Jika ini bukan kebenaran, ucap Ling, maka tak ada lagi keadilan di rumah ini. Tuan Zheng berdiri. Suaranya tenang tapi penuh kuasa. Mulai hari ini, Chen Hao dicopot dari semua jabatan dan akses perusahaan. Lalu ia menatap Arif. Dan kamu, jika masih bersedia, kami ingin kamu kembali. Arif berdiri pelan, menahan gejolak di dadanya. Saya tidak pernah pergi, Tuan. Saya hanya dikeluarkan tanpa alasan. Dan untuk pertama kalinya sejak awal fitnah itu, ruangan menjadi hening. Tak ada lagi yang merendahkan. Karena malam itu, Arif berdiri bukan sebagai buruh, tapi sebagai lelaki yang membuktikan kebenaran. Setelah malam pembuktian itu, suasana di sekitar Arif mulai berubah. Para buruh yang semula menjauh kini menyapa lagi. Beberapa bahkan memintanya untuk berbagi cerita tentang keberaniannya. Namun Arif tidak merasa sebagai pahlawan. Ia tahu, semua itu tidak akan mungkin terjadi tanpa keberanian Ling yang bertaruh melawan keluarganya sendiri. Namun meski kebenaran telah terbukti, perjuangan mereka belum selesai. Keluarga besar Tuan Zheng tidak semuanya setuju. Ada keraguan, ada yang mencibir di balik senyum sopan, bahkan ada yang terang-terangan menolak kehadiran Arif. Mereka menganggap Ling menurunkan martabat keluarga. Bagaimana bisa seorang pewaris keluarga besar jatuh hati pada buruh biasa? Sore itu, Tuan Zheng memanggil Arif untuk bertemu di sebuah kedai teh tua di distrik Tianhe. Tempat itu sunyi, temaram oleh lampu gantung dan aroma teh melati yang mengepul dari teko tanah liat. Mereka duduk lama tanpa bicara. Hanya suara angin dan denting cangkir yang terdengar. Aku tidak pernah mudah menyerahkan anakku pada siapapun, ujar Tuan Zheng perlahan. Bukan karena aku tidak percaya, tapi karena aku tahu hidup bersamanya bukan perkara sederhana. Arif menunduk, menahan napas. Ia tahu, kalimat berikutnya akan menentukan segalanya. Namun saat aku melihat bagaimana kau mempertahankan harga dirimu, bagaimana kau tak membalas fitnah dengan amarah, aku tahu dia memilih dengan benar. Tuan Zheng mengangkat pandangannya. Aku merestui kalian. Kata-kata itu jatuh seperti hujan pertama setelah musim kemarau panjang. Arif hanya menjawab pelan. Terima kasih. Keesokan harinya, Ling menunggu Arif di taman kecil dekat tempat kerja. Ia mengenakan pakaian kasual dan membawa bekal dalam bungkusan kain bermotif bunga. Dia sudah bicara padamu,
Tanya Lingling. Arif mengangguk. Dan dia menyerahkanmu padaku. Lingling tersenyum, lalu memeluk lengan Arif. Mereka duduk di bangku taman, membagi bekal sambil menikmati senja yang mulai turun perlahan. Beberapa hari kemudian, pesta pernikahan sederhana digelar di sebuah rumah teh tua milik sahabat Tuan Zheng. Tidak ada dekorasi mewah. Tidak ada gaun bertabur berlian. Tapi ruangan itu dipenuhi cahaya hangat dari lilin-lilin kecil dan senyum tulus dari orang-orang yang akhirnya percaya bahwa cinta memang tak butuh persetujuan semua orang. Lingling mengenakan cheongsam hitam dengan garis emas di lengan. Wajahnya tegang, tapi matanya bersinar. Ketika ia berjalan mendekati Arif, dunia seolah hening. Tak ada suara, tak ada tamu. Hanya langkah kakinya yang mantap menuju satu-satunya lelaki yang ia pilih. Dan saat mereka berdiri berdampingan, semua yang hadir tahu bahwa pernikahan itu bukan dimulai hari itu, tapi telah ditempa oleh luka, air mata, dan kebenaran yang tak tergoyahkan. Namun malam belum usai, dan rahasia terakhir belum terucap. Cahaya lilin di sudut ruangan perlahan meredup, meninggalkan cahaya temaram yang jatuh lembut ke dinding kayu dan lantai keramik tua. Di kamar pengantin sederhana itu, tak ada hiasan berlebihan. Tak ada taburan bunga atau musik pengiring. Hanya secangkir teh hangat, satu meja kecil, dan dua hati yang telah lama saling menemukan jalannya. Lingling duduk di tepi ranjang, menatap Arif yang masih mematung, seolah belum sepenuhnya percaya bahwa ini nyata. Malam itu adalah malam pertama mereka sebagai suami istri. Tapi tak ada kecanggungan berlebihan. Tak ada ketegangan seperti dalam cerita-cerita romantis pada umumnya. Yang ada hanya kedamaian dan satu percakapan yang telah lama tertahan. Aku ingin kau tahu sesuatu, ucap Lingling sambil menatap wajah Arif. Arif berbalik pelan, penuh perhatian. Lingling menaruh cangkirnya di meja. Ia menarik napas panjang sebelum berkata, "Aku pernah dijodohkan." Arif terdiam. Tidak karena terkejut, tapi karena ia tahu, di dunia Lingling, itu hal yang lazim. Seorang pria dari keluarga terpandang. Mereka pikir itu jalan terbaik bagiku. Tapi aku menolak. Aku lari. Suaranya mulai bergetar. Tapi ia terus bicara. Aku menyamar. Aku pergi ke kota kecil, hidup seadanya, tidur di kamar sewa, makan dari warung kaki lima. Sampai satu malam, aku jatuh di depan pintu seorang pria yang bahkan tidak tahu siapa aku. Tapi dia tidak menanyakan itu. Dia hanya melihat aku sebagai manusia. Arif menatapnya lekat, tanpa berkata apa-apa. Lingling mendekat. Tangannya menyentuh tangan Arif. Dan malam itu, saat kau memberiku semua yang kau punya tanpa mengharapkan apapun, aku tahu, ini rumah yang selama ini kucari. Air mata menetes perlahan dari mata Lingling. Tapi senyumnya tetap bertahan. Arif, aku akan bersamamu selama hidupku. Bukan karena kamu menyelamatkanku, bukan karena kamu menikahiku, tapi karena kamu mencintaiku dengan cara yang dunia tak pernah ajarkan padaku. Arif menarik napas dalam, lalu memeluk Lingling erat. Tidak ada kata yang bisa mewakili perasaan saat itu. Karena cinta, yang sebenarnya, memang tak selalu butuh penjelasan. Di luar, daun-daun plum gugur diterpa angin malam. Kota Guangzhou terlelap dalam damai. Tapi di kamar sempit yang hangat itu, dua jiwa telah menyatu, bukan karena nama, bukan karena harta, tapi karena ketulusan yang tak pernah menuntut apapun sejak awal. Keesokan paginya, Arif bangun lebih awal. Ia mengenakan baju kerjanya, mengambil bekal yang dibungkus Lingling dengan kain bermotif bunga, dan mengenakan sepatu tuanya. Tapi kali ini ia tak berjalan sendiri. Di sebelahnya, Lingling ikut melangkah, membawa tas kecil berisi catatan dan lembar-lembar kerja sosial. "Ini kue dari tetangga," kata Lingling sambil menyodorkan sebungkus roti. Katanya untuk pengantin baru. Arif menggigit setengahnya. Dulu tak seorang pun percaya kita bisa sampai ke titik ini. Lingling menatapnya dan menjawab pelan. Dulu bahkan aku pun sempat tak percaya. Di persimpangan kecil, Arif menatap ke arah pabrik,
dan Lingling ke arah sekolah kecil tempat ia akan menjadi relawan mengajar. Mereka saling menatap dan saling mengangguk, lalu berjalan ke arah masing-masing. Tapi tidak lagi sendirian. Dan di atas meja kecil dalam kamar mereka, tergeletak buku catatan bergambar bunga plum. Di halaman pertama, tertulis tulisan tangan Lingling. Untuk Arif. Laki-laki yang mengajariku bahwa cinta bukan soal siapa kamu, tapi bagaimana kamu mencintai. Terima kasih sudah membuka pintu rumahmu dan hatimu. Arif menutup buku itu perlahan. Senyum tipis muncul di wajahnya. Malam itu mereka duduk di lantai, menikmati semangkuk mie hangat seperti malam pertama mereka bertemu. Di luar langit kembali gelap, tapi di dalam hati mereka, terang itu sudah menyala. Gimana? Kisah mereka bikin kamu percaya lagi bahwa cinta itu bukan soal status, tapi tentang keberanian memilih satu sama lain dalam keadaan tersulit. Kalau kamu suka cerita ini, bantu like dan subscribe channel ini sekarang juga. Tulis di komentar, kamu tim Arif atau tim Lingling? Dan jangan lupa doakan yang sudah like video ini. Semoga rezekinya lancar dan cintanya tak bertepuk sebelah tangan.